mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Ispriyonoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Yasmono sebagai Kisarpo Gunung, Heni sebagai Dewi Anggraini, Wenda Lubis sebagai Raja Jenggala, Jumali Jindra sebagai Panji Kudawaningpati, Kuku sebagai Saudagar Kaya, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Kapal dagang Bapak Wong terus melaju. Di setiap dermaga kecil yang bisa disinggahi, kapal itu merapat atau menurunkan sampannya pergi ke darat untuk menjajakan barang bawaannya. Di semua persinggahan itulah, Panji dapat membaca keadaan rakyat, belajar bergaul dengan rakyat, mengetahui keinginan dan cita-cita rakyat. Secara tidak langsung, dia telah belajar banyak dari rakyatnya, kawulonya. Ia memasuki pasar-pasar, berdialog dengan mereka, hingga akhirnya. Berapa harga kain cita ini? Tuan membutuhkannya berapa? 2 atau 3 potong. Harga 1 potong kain cita ini 2 kepeng, Tuan. Mahal sekali. Apa tidak boleh kurang? Aduh, itu harga jualnya, Tuan. Dan lagi kain cita ini datang dari negeri seberang. Saya tidak tanya dari mana asalnya, tapi harga yang pasti. Apa tidak boleh kurang? Baiklah, Tuan. Kalau begitu 2 potong 3 kepeng. Coba ya. Wah, memang bagus, Kang. Lihat, Kang. Iya, halus dan berserat kuat. Kain ini tidak mudah robek. Wah, kalau Kakang pakai ini, sudah pasti Dewi Anggraini yang sekarang ini ada di Istana Jenggala akan menaruh perhatian pada Kakang. Pasti, Kang. Untuk apa kalau hanya perhatian? Loh, Kakang ini bagaimana? Dari perhatian akan beralih ke cinta. Dari cinta beralih ke perkawinan. Begitu, kan? Kau ini bisa saja. Bilang saja kalau kau ingin sekalian aku berikan. Tidak usah merayu lah. Ya, sekalian saja, Kang. Tidak apa-apa. Cuma 2 kepeng untuk 2 potong. Jangan pelit, Kang. Jadi bangsawan itu harus baik. 2 potong ya, Kang, ya? Iya. Sudahlah. Jangan bikin gaduh. Kang, nanti kalau Kakang pergi ke kota Raja Kauripan, lalu pura-pura lewat di depan Istana Jenggala. Nah, tiba-tiba Dewi Anggraini muncul, pasti langsung. Kau mau aku berikan tidak? Cerewet saja seperti nenek-nenek nyinyir. Dan lagi, berita-berita tentang Dewi Anggraini itu kan hanya kabar burung. Belum tentu, Kang. Kabar burung itu kan belum tentu isapan jempol. Kadang ada benarnya, Kang. Sudahlah. Tunggu dulu, Kang. Tunggu dulu. Berita tentang Dewi Anggraini berada di Istana Jenggala. Maksudnya untuk menarik perhatian Pangeran Panji Kudawaningpati agar segera pulang kembali ke istana. Alah, sekarang kau tambah-tambahi lagi. Raden Panji itu kan seorang pangeran, putra Raja Jenggala. Nah, mana mungkin beliau keluyuran ngelayap kemana-mana. Loh, buktinya Dewi Anggraini dipanggil ke istana. Itu kan sama artinya supaya Pangeran Panji betah berada di istana, Kang. Tuan jadi membeli berapa potong? Harganya sudah pas, 3 kepeng untuk 2 helai kain cita. Iya. Saya beli 2 potong saja. Oh, baik. Nah, ini. Silakan ambil, Tuan. Iya. Dan ini uangnya. Iya, terima kasih, Tuan. Iya, sama-sama. Anggraini kini berada di istana, dipanggil Romo Prabu. Benarkah kabar burung yang dibawa 2 orang priagung tadi? Tidak. Ini tentu hanya siasat, hanya taktik agar aku mau pulang ke istana. Tidak. Aku tidak akan pernah pulang kembali ke istana.
anakku Panji Asmara bangun? Hamba guru. Dan kau Melan? Saya ya. Tepat di tengah malam terang purnama ini, aku turunkan dan percayakan sepasang pedang kembar ini pada kalian. Terima kasih. Terima kasih Ayah. Tidak ada yang paling berharga bagiku untuk kuwariskan kepada kalian, anak-anakku, kecuali sepasang pedang kembar ini dan sejumlah jurus-jurus yang nanti akan kau pelajari bersama. Hamba guru. Saya ya. Kepadamu Panji Asmara bangun. Hamba Suhu. Pedang ini kuberikan kepadamu bukan sebagai alat pembunuh, melainkan sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah bersama-sama di dalam suka dan duka, bersama sehidup semati ketika peristiwa malam itu terjadi, bersama-sama hidup di atas kapal ini. Camkanlah sekali lagi bahwa pedang ini aku berikan bukan sebagai alat pembunuh, tetapi pergunakanlah sebagaimana mestinya dan seperlunya saja. Sebab ingat-ingatlah bahwa barang siapa menggunakan pedang di dalam hidupnya, maka dia akan kehilangan hidupnya di dalam pedang. Kau mengerti, anakku? Iya, hamba mengerti. Perlahan namun pasti, kapal dagang milik Bapak Wong melaju dan terus melaju menuju tepian dermaga. Kota Raja Kahuripan sebagai ibu kota kerajaan Jenggala telah dimasuki. Kapal pun kian merapat ke dermaga. Kesibukan luar biasa telah tampak di pelabuhan itu. Bapak Wong mulai memerintahkan awaknya menurunkan layar dan menjatuhkan jangkar atau sau. Turunkan bala dagangan. Jenggala. Rasanya kita memang harus berpisah. Kita tidak berjodoh rupanya. Aku harus jadi orang kapal. Ya, kapal dagang yang sekarang ini sedang aku naiki. Aku orang kapal, Jenggala. Aku bukan orang istana lagi. Istanaku sekarang adalah kapal ini. Bang, Kakang Panji, ayo kita turun. Kakang kan janji mau ajak nenek jalan-jalan di bawah sana. Ayo Kang. Bagaimana ya? Aku diberi pekerjaan mengawasi kapal ini, Nenek. Sebentar saja Kang. Dan lagi di Jenggala ini kan aman. Yuk, kita turun sebentar, jalan-jalan. Ayo Kang. Di kota Raja Kahuripan ini terlalu ramai, Nenek. Di sini sulit membedakan antara orang yang jahat dan yang baik. Sepertinya keadaannya aman, tenang dan tentram. Lihat Kang, orang pada sibuk dengan pekerjaannya. Ada yang belanja barang kelontong, belanja keperluan dapur. Bahkan itu Kang, di sana itu, ayah sudah ramai dikerubungi para pembelinya. Nah, bukankah dari atas geladak kapal semua sudah tampak jelas? Mengapa harus turun berjalan dengan orang-orang ramai? Apalagi gadis secantik kau. Wah. Kenapa Kang? Ya, pasti banyak yang mencoba dekat-dekat dirimu. Senggol-senggol sedikit, lalu apa Kang? Aku cemburu. Aduh Kakang. Aduh, jangan dicubit-cubit. Aduh, ampun. Makanya ampun. jangan mulai dulu. Tapi kau memang cantik kok. Aduh. Ampun Tuan Putri, ampun. Kang Panji, ada apa di tengah-tengah pasar itu? Sepasukan prajurit? Apa mereka sedang meronda? Ada apa di Jenggala ini? Ada apa kira-kira ya Kang? Apakah Jenggala kemasukan durjana pendusta nyawa? Atau barangkali ada pidana pati yang melarikan diri dari rumah penjara? Untung kita tidak jadi turun Kang. Iya, nah tenang-tenanglah di sini Nenek. Sepasukan prajurit istana itu tidak akan mungkin menaiki kapal kita. Tetapi lihatlah, di sana para prajurit memeriksa setiap kereta berkuda yang lalu lalang. Nah, itu Kang,
Bahkan ada yang naik dan memeriksa kapal yang bersandar di sana itu. Lihat Kang, itu. Ada apa ya? Aneh. Tiap kereta berpenumpang diperiksa. Tiap kapal yang bersandar pun dinaiki lalu digeledah. Hei, siapa si empunya kapal ini? Ayo jawab, siapa? Saya pemilik kapal ini, Tuan Prajurit. Benarkah? Tidak bohong. Benar, saya pemiliknya. Ada apa, Tuan Prajurit? Kami diperintahkan memeriksa setiap angkutan. Baik angkutan air, angkutan darat, maupun angkutan berkuda. Kapal kami tidak membawa ataupun menyimpan barang-barang terlarang. Mengapa mesti diperiksa? Ini perintah. Tidak dapat diganggu-gugat. Prajurit, naiki kapal dan periksa. Yuk. Ayo. Tunggu! Hentikan! Jangan sembarangan bertindak. Hei, kau tidak berhak menghentikan kami. Kapal ini berdagang dan bersandar di wilayah kami. Teruskan pemeriksaan. Cari terus. Teliti semua ruang dan tempat. Hei, kalian boleh memeriksa, tetapi tidak boleh merusak. Hei, tidak bisakah kau sedikit diam? Justru Tuan Prajurit sendiri. Tidak bisakah Tuan bersikap sedikit santun? Ini kapal kami, milik kami, hak kami. Tetapi Tuan memperlakukannya seolah-olah kapal ini tidak bertuan. Kami terpaksa melakukan ini semua. Memeriksa semua lorong, sudut-sudut, bahkan tumpukan kotak sekalipun harus kami geledah. Sebenarnya apa yang Tuan cari? Seseorang, ya, seseorang yang tidak boleh siapapun tahu. Aneh. Ini memang tugas aneh. Karena baru sekarang hal seperti ini dilakukan. Hei, bagaimana prajurit? Apakah ada tanda-tanda seseorang sembunyi di kapal ini? Tidak ada, Tuan. Tidak ada. Kami tidak mendapatkan jejak apa-apa. Pemuda Panji berhasil lolos dari sergapan. Begitu para prajurit Jenggala bergerak menaiki lambung kapal, Panji terlebih dulu terjun lompat ke air dan berenang menyelam ke tepian dermaga yang agak jauh dari kapal. Rupanya malam telah tiba. Tapi aku belum berani terang-terangan menampakkan diri. Ada apa sebenarnya di Jenggala? Apa yang telah terjadi? Apakah kota raja kemasukan telik sandi musuh? Aku sempat lihat tadi, ada orang berjalan tiba-tiba disergap para prajurit dan dibawa entah kemana. Dan lucunya, orang yang ditangkap itu mirip denganku. Mirip denganku. Ditangkap. Jangan-jangan mereka memang sedang mencari-cari aku. Tapi apa salahku? Pembuat keonaran, kerusuhan, mengganggu ketertiban. Iya. Romo Prabu mungkin mencariku sehubungan dengan perjodohan darah biru antara aku dengan Putri Sekartaji. Kalau tidak cinta, kenapa harus dipaksa-paksa? Pasukan prajurit berkuda menuju kemari. Apakah mereka melihat kehadiranku di balik pohon ini? Aku harus sembunyi. Tadi aku melihat ada orang di balik pohon besar ini. Iya, jelas sekali dia seorang pemuda. Ayo prajurit, cari di sekitar sini. Ayo cari lekas. Cepat kejar, dia terbang ke arah sana. Dia ada di atas hubungan istana itu. Pemuda Panji kini berada di lingkup areal istana. Ia melompat dari wewungan satu ke wewungan bangunan istana yang lain. Begitu seterusnya. Para penjaga di bawah tidak ada yang mengetahui bahwa di atas mereka ada sebuah bayangan hitam melompat-lompat, terbang dari bangunan yang satu ke bangunan yang lain. Hingga akhirnya... Sekarang aku sampai di wewungan atap Kaputren. Ya, ini adalah bangunan Kaputren. Aku baru ingat sekarang. Katanya Anggra ini berada di istana Jenggala. Coba, aku ingin membuktikan kabar itu. Aku akan melompat turun dan memeriksa Kaputren. Ya! Tampaknya Kaputren tidak dikawal secara ketat.
Aku bisa bebas keluar masuk tanpa seorang prajurit pun tahu. Siapa itu? Siapa? Oh, benar. Itu suara Anggraini. Oh, Anggraini. Siapa? Paman Cisarpo Gunung? Anggraini. Ini aku, Panji. Kakak? Pangeran? Pangeran Panji? Anggraini. Betapa aku sangat rindu padamu. Pangeran? Pangeran? Oh, Anggraini. Pangeran? Pangeran? Anggraini. Mengapa pergi begitu lama sekali? Anggraini. Panjang sekali bila aku ceritakan. Pangeran, jangan pergi-pergi lagi. Akhirnya kau kembali juga, anakku. Sekian lama romomu dan ibundamu dalam kecemasan, kebimbangan dan keresahan. Kemana saja kau selama ini, Panji? Hati seorang ibu paling tidak bisa kalau anaknya tiada kabar beritanya. Saya kembali untuk Anggraini, untuk sebuah cita-cita yang selama ini terpendam. Hamba senang dan gembira sekali. Pangeran telah kembali dan berkumpul di istana. Dengan begitu, pekerjaan hamba telah selesai, Gusti Prabu, Gusti Permaisuri. Tidak, Nini Anggraini. Kau masih boleh menetap dan tinggal di lingkungan istana ini. Saya tidak mengerti. Apa maksud dari semua ini? Ini Anggraini, keluhuran dan kemuliaan budimu akan selalu kami kenang, nak. Ibunda, ada apa ini sebenarnya? Pangeran, hamba akan kembali ke tempat asal hamba, ke Dumpring. Tidak satupun boleh mengusirmu dari sini, Anggraini. Tidak siapapun. Tempatmu di sini, Anggraini. Panji, ingat, kau adalah putra seorang raja. Dengarkanlah ucapan romomu, Panji. Tidak. Aku tidak akan kawin dengan siapapun. Tidak juga dengan Putri Skartaji. Kecuali dengan Dewi Anggraini. Bagai halilintar menyambar di pagi cerah itu, Raja Jenggala dan Permaisuri tersentak terpaku. Pemuda Panji telah benar-benar menjatuhkan pilihannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah reaksi kemudian dari Raja maupun Permaisuri Jenggala itu? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Sampai jumpa.